Lu tahu nggak, komandan yang selalu dipuja-puja fans AOT ini menurut gue sebenarnya adalah orang yang paling egois dalam anime AOT. Welcome back to Bedah Karakter AOT. Kali ini kita akan bahas latar belakang, cerita unik, sampai menganalisis apa yang akan terjadi kalau seandainya Erwin Smith yang dapetin kekuatan Bertolt, bukannya Armin. Nah, langsung aja tanpa basa-basi, biar gue jelasin. Kalau lu lihat Erwin sebagai komandan, lu pasti terpukau dengan karisma, cara memimpin, public speaking, sampai strategi dengan presentasi keberhasilan yang tinggi banget. Nah, Erwin ini pertama kali muncul di opening episode pertama. Dia tuh masih jadi bawahan si komandan Kinchadis. Seperti yang kita ketahui bersama, Survey Corps sebelum Erwin jadi komandan adalah pasukan yang dijuluki Korps Bunuh Diri. Dimana enggak, setiap ekspedisi keluar tembok gak membawa hasil yang berarti bagi umat manusia, hanya ngurangin jumlah pasukannya doang. Dan ini ditunjukkan secara eksplisit di episode 1 saat Eren dan Mikasa pulang dari kebun. Nah, setelah time skip selama 2 tahun, Erwin resmi menjadi komandan Survey Corps. Di bawah kendali Erwin, Survey Corps mulai tancap gas menunjukkan taringnya. Dimulai sejak dinding Rose dijebol oleh Colossal Titan dan Armor Titan, dan juga transformasi Eren di District Cross. Erwin udah mengkalkulasi bahwa ada musuh yang juga punya kemampuan untuk berubah menjadi Titan dan berbaur di antara pasukan militer. Nah, untuk itu Erwin sangat ingin mendapatkan Eren. Dalam pengadilan hak asuh Eren, Erwin lah yang menyusun sandiwara Levi yang memukul Eren dalam sidang tersebut. Hasilnya, ia sukses meyakinkan militer untuk memberikan Eren kepada Survey Corps, bukan dieksekusi. Nah, bayangin kalau Erwin bukanlah komandan Survey Corps, mungkin cerita AOT bakal jauh lebih singkat. Kemudian, Erwin berinovasi menciptakan formasi jarak jauh untuk ekspedisi keluar tembok. Strategi ini memangkas angka kematian Survey Corps hingga 30% dan menjadi standar operasi bertahun-tahun. Formasi ini juga dipakai dalam ekspedisi menangkap Female Titan. Erwin tahu bahwa ada mata-mata di sekitarnya yang mengincar Eren, makanya dalam formasi tersebut Erwin hanya mempercayakan posisi Eren kepada bawahan terpercayanya. Strategi ini sukses menjebak Anit menggunakan meriam pengikat. Namun rencana ini gagal total disebabkan karena variabel yang tidak diketahui umat manusia di dalam tembok. Kemudian di season 2, Erwin sampai rela kehilangan tangan kanannya untuk menyelamatkan Eren yang tertangkap Reiner dan Bertolt. Dan yang paling gila, Erwin adalah dalang kudeta pemerintahan monarki palsu di dalam tembok. Suatu mahakarya politik Erwin. Tanpa menumpahkan darah warga sipil, ia berkoordinasi dengan komandan Pixis dan pasukannya, menjebak para bangsawan sombong di depan Panglima Zakli dan menyatukan militer untuk menggulingkan raja palsu. Nah, dari prestasi Erwin ini sebenarnya peran dia dalam cerita AOT penting banget, menunjukkan dia bukan karakter yang dibuat sembarangan oleh Isayama. Erwin ini mampu mengenali situasi dan kemauan lawan-lawannya. Sebelum mengambil keputusan, Erwin selalu mengedepankan aspek efektif efisien. Ia juga mampu mendelegasi tugas-tugasnya kepada orang yang paling berkompeten. Meski begitu, dia tipe pemimpin yang berani bertanggung jawab langsung terhadap perintah yang dia ucapkan. Ini jelas terbukti dalam serangan terakhir Erwin. Nah, tapi gimana mungkin komandan dengan track record seperti ini adalah orang paling egois di AOT. Untuk membuktikan pernyataan gue itu, kita harus flashback ke episode 3 season 3 yang berjudul Cerita Masa Lalu. Nah, di sini Erwin bertemu komandan Pixis setelah berbincang mengenai kudeta. Erwin cerita ke Pixis bahwa dia adalah anak seorang guru. Suatu hari di dalam kelas, ayah Erwin sedang mengajar pelajaran sejarah resmi yang disediakan oleh pihak kerajaan. Buku pelajaran tersebut menyatakan bahwa umat manusia di luar dinding telah punah karena sudah dimakan Titan. Nah, Erwin yang kritis kemudian mengangkat tangan dan melontarkan pertanyaan. Bagaimana kita bisa yakin bahwa tidak ada manusia lain yang tinggal di luar dinding jika belum ada yang pernah keluar dan memeriksanya? Ayahnya tidak langsung menjawab pertanyaan sensitif itu di depan murid-murid lain. Ayah Erwin malah memilih untuk menutup pelajaran hari itu. Malam harinya di rumah, sang ayah baru menjawab pertanyaan Erwin secara rahasia. Ayahnya menduga bahwa raja telah menghapus ingatan seluruh umat manusia saat mereka pertama kali masuk ke dalam dinding agar mereka lebih mudah dikendalikan. Nah, pertanyaan polos inilah yang menjadi awal mula petaka karena Erwin menceritakannya kepada teman-temannya hingga terdengar oleh polisi militer interior yang berujung pada kecelakaan ayahnya, yang kita semua tahu kalau itu adalah rekayasa pemerintah tembok. Nah, kisah tragis ini yang menjadi bahan bakar Erwin untuk membuka tabir kebohongan pemerintah tembok. Tujuan Erwin hidup itu cuma satu, mencari kebenaran teori ayah. Itu sebabnya dia masuk ke Survey Corps, karena Survey Corps memang tugasnya adalah mencari kebenaran tentang Titan. Itu sebabnya dia harus mendapatkan Eren. Itu sebabnya dia harus mengorbankan para prajuritnya, tangan kanannya, bahkan sampai nyawanya sendiri. Nah, apakah untuk kemajuan manusia? No, itu semua untuk ambisi pribadinya, mengetahui kebenaran tentang Titan. Hal ini secara eksplisit ditampilkan pada saat Erwin tersenyum setelah tahu bahwa Titan yang tiba-tiba muncul di dalam dinding Rose sebenarnya adalah warga desa Ragako yang diubah menjadi Titan. Bayangin aja, di tengah tragedi warga sipil diubah jadi Titan, Erwin tersenyum puas, karena artinya semua manles Titan di luar tembok haruslah manusia yang diubah juga. Kebenaran yang dirindukan Erwin mulai terungkap. Bahkan untuk urusan percintaan sekalipun, Erwin itu sanggup merelakan puja
menempatkan hatinya pada sahabatnya sendiri, Nile Dog, dengan alasan dia bisa mati kapan aja di luar tembok. Benar-benar keteguhan hati yang sangat teruji. Nah, selain keteguhan hati, cara berpikir Erwin sebenarnya sangat mirip dengan sebuah eksperimen filsafat terkenal. Namanya The Trolley Problem atau paradoks kereta. Bayangin ada kereta yang melaju dengan rem yang blok. Di jalur utama ada 5 orang terikat. Di jalur cabang ada 1 orang yang terikat. Dan lu berdiri di depan tuas yang bisa mengubah arah kereta itu. Kalau lu diam, 5 orang mati. Kalau lu tarik tuas, 1 orang yang mati. Pertanyaannya, apa yang akan lu lakukan? Nah, kalau yang berdiri di depan tuas itu adalah Erwin Smith, gue rasa dia bahkan gak butuh 1 detik. Dia bakal langsung menarik tuasnya. Karena bagi Erwin, membiarkan 5 orang mati demi menyelamatkan 1 orang adalah keputusan yang jauh lebih kejam. Dan kalau lu perhatikan, sepanjang cerita AOT, Erwin terus melakukan hal itu berulang kali. Saat menangkap female Titan, saat ekspedisi keluar tembok, saat kudeta kerajaan, sampai saat serangan bunuh diri melawan Beast Titan, Erwin selalu memilih mengorbankan sedikit orang demi menyelamatkan lebih banyak orang. Dalam filsafat, cara berpikir seperti ini disebut utilitarianisme, yaitu keyakinan bahwa keputusan terbaik adalah keputusan yang menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Erwin itu sadar betul apa yang dia hadapi. Dia berpikir kalau musuhnya rela melakukan apa saja. Artinya dia nggak mau menjadi pemimpin baik hati yang bermain aman. Dia melihat raja palsu dan konspirasi yang dijalankan selama ia hidup. Dia menyaksikan anak-anak dengan kekuatan Titan yang dijadikan senjata dan rela melakukan apa saja untuk bisa mendapatkan Eren. Kondisi ini dengan cepat memaksa keegoisan Erwin untuk lebih brutal dalam memimpin Survey Corps. Bagi dia, pengorbanan adalah mutlak untuk mencapai suatu tujuan. Nah, tapi tujuan hidupnya bukanlah menjadi pahlawan, bukan menyelamatkan dunia, bukan memperjuangkan umat manusia. Tujuannya cuma satu, membuktikan bahwa ayahnya benar, mencari kebenaran, membuka rahasia dunia, melihat isi basement rumah Eren. Inilah alasan kenapa gue menyebut Erwin itu egois. Karena jauh di dalam hatinya, semua perjuangan itu berawal dari ambisi pribadi. Dan itu tidaklah salah. Biar bagaimanapun juga, seorang pemimpin yang membawa perubahan besar membutuhkan pula pengorbanan yang besar. Dan gue juga penganut prinsip utilitarianisme. Karena untuk mencapai hasil terbaik, menurut gue harus mengorbankan sesuatu yang juga berharga. Makanya walaupun Erwin ini egois, dia adalah pemimpin yang dia butuhkan. Isayama seperti sedang berkata, kemajuan peradaban bukan lahir dari orang suci, tapi dari orang yang obsesinya dianggap gila oleh dunia. Dan Erwin bukanlah sosok yang bersih. Dan dia tahu itu. Dia sadar setiap langkahnya dibayar dengan nyawa pasukannya sendiri. Dia tahu mimpinya tentang basement itu punya harga. Disitulah konflik Erwin sebenarnya antara mimpi pribadi dan tanggung jawab terhadap banyak orang. Sampai kita tiba di momen paling penting dalam hidupnya. Di ujung hidupnya, Erwin tidak lagi hanya seorang pemimpin. Dia berubah. Dia akhirnya sadar ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, dia memilih melepaskan mimpinya. Dia berhenti menjadi sosok anak kecil. Dia menjadi pemimpin yang menerima kenyataan bahwa masa depan tidak bisa dibeli tanpa pengorbanan. Jadi pada akhirnya Erwin Smith bukan sekedar karakter biasa. Dia adalah pembentuk jalannya cerita AOT. Seorang yang tidak ditakdirkan untuk hidup lama, tapi untuk memastikan dunia bergerak maju. Dan setelah tugas itu selesai, dia pergi meninggalkan dunia kepada generasi selanjutnya. Oke, sekian dulu penjelasan gue soal Erwin, dan kalau video ini rame, gue bakal bikin part 2 ngejawab apa yang akan terjadi jika Erwin lah yang disuntik Levi. Apakah sejarah akan berubah? Apakah Ramlin tetap terjadi? Thank you so much buat kalian yang udah nonton ya. Tapi sebelum itu,